Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscribe dimanapun Anda berada, sahabat setia yang menonton video saya. Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya kedatangan tamu dari Kota Bengkulu. Alhamdulillah, ini sahabat saya yang lama sekali. Alhamdulillah dia berkunjung ke rumah saya. Nanti kalau pulang ya saya bawain oleh-oleh. Salam-salam untuk yang di Kota Bengkulu sekitarnya yang pernah ditolong oleh Pak Yanto ya, terkenalnya ya di sana ya. Pak Yanto terapi. Dia karena berpetualang menolong orang. Dulu Pak Yanto pernah sakit juga, sakit napas, dan anaknya juga sakit hepatitis. Jadi Pak Yanto nanti biar bercerita sedikit tentang pengalaman daun nangka kuning dan pengalaman terapi dia. Mungkin untuk daerah Bengkulu, Curug udah kenal semua dengan Pak Yanto ini ya. Alhamdulillah dia sudah ketemu dengan saya. Dia berketemu dengan saya di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini tempatnya di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Ini Pak Yanto, alhamdulillah sudah bersama saya. Ibunya tenang Bu, udah ketemu sama saya. Masalah bibit nanti tetap saya bawain. Jangan khawatir lah pokoknya. Siap. Nanti Pak Yanto biar cerita-cerita tentang pengalaman anaknya tahun 98. Dulu sudah habis uang 10 juta. Mungkin kalau sekarang sudah banyak itu ya. Uang itu kalau dinilaikan. Jadi Pak Yanto dari itulah dia anaknya yang sakit itu dikasih daun nangka kuning, alhamdulillah sembuh. Dan Pak Yanto ini sebagai terapi menerapi kalau ada pasien dikasih saran kalau mau minum daun nangka kuning. Ini saya punya sahabat di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini nomor HP-nya, jadi langsung dia minta ke saya. Dan itu langsung saya kirim. Itu sudah ada 5 tahunan Pak Yanto ya. Kenal saya udah ada 5 tahunan. Itu dan dia berkunjung ke rumah saya. Mungkin siapa saja yang di Kota Bengkulu kalau mau disapa-sapa Pak Yanto silahkan. Kalau mau berbagi pengalaman tentang hepatitis dan daun nangka kuning, pengobatan Pak Yanto yang sudah banyak berpetualang menolong orang di sekitaran Kota Bengkulu dan Curug ya Pak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semua, semoga Allah selalu memberi kita kesembuhan, kesehatan, amin, rezeki, amin. Saudaraku, baik yang ada di Kota Bengkulu, sekitarnya, Kota Muko-Muko, Penarik, Ibu, Airami pada umumnya, karena saya pernah tinggal di Kota Airami, buka pengobatan terapi. Salam ya. Salam untuk semuanya. Semoga selalu sehat. Yang sudah pernah bertemu dan berjumpa, memakai trik sehat, bagaimana cara sehat, mudah, murah, tanpa efek samping. Saya hari ini hadir di desa Sungai Lilin, di desa Kecamatan Sungai Lilin, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin, di tempatnya Pak Suito sebagai Kadis ya Pak. Kadus. Ini saya berkunjung ke sini hanya untuk berbagi kepada saudara semua yang mempunyai masalah dengan kesehatan. Awal saya mengenal daun nangka kuning itu tahun 98. Tahun 98 itu memang tahun-tahun gelap bagi saya, karena anak saya itu cuma satu, semata wayang. Dan saya masih bekerja sama orang dulu. Anak saya ini umur 10 tahun. Saya nggak tahu kalau anak saya ini kena liver, hepatitis bahasa medis. Karena dia ini orangnya makannya biasa, aktivitasnya agak lemah memang. Di rumah terus, nggak pernah main bola kaki, nggak pernah main sepeda lah. Bibinya datang, kok anak ini kok putih sekarang? Iya, saya bilang memang nggak pernah main bola kaki lagi, putih. Iya.
Bukan sakit kuning, wah sakit kuning dari mana? Saya bilang kan orang makannya aja habis piring ini kata. Iya. Mau makan terus. Kita cek aja lah. Loh, cek gimana kata? Iya, kalau sakit kuning, kuningnya ini beda ini kan. Udah dicek lah. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Mm-mm. Dinyatakan dia kena hepatitis. Di situ mulai komen. Setahu saya yang untuk bisa menyembuhkan lantaran ini dilantarai oleh dokter atau medis. Maka saya serahkanlah dengan dokter anak. Ya. Alhamdulillah saya ada rezeki, saya siapkan uang untuk mengobati anak saya semata wayang ini. Tapi apa yang terjadi? Sekian hari dirawat, tidak ada perubahan, bahkan memburuk keadaan itu. Setelah saya hitung-hitung uang 10 juta itu tinggal 300.000, maka dokter sudah menyatakan bahwa dibawa pulang aja karena tidak bisa disembuhkan secara medis. Ya. Apalagi kata dokter anak ini, dia bilang anak ini sangat sulit disembuhkan karena anak ini sulit untuk nggak bisa istirahat lah. Jadi sulit untuk disembuhkan. Jadi bawa pulang aja, ambil pengobatan alternatif. Di situ ketika uang saya sudah habis loh. Ya gimana lah perasaan kita ya pada waktu itu. Iya. Susah ya Pak ya. Pak Yanto sampai terharu menangis, inget zaman dulu. Inget zaman dulu Pak, yang dulu biarlah berlalu Pak, sekarang niat kita menolong orang Pak. Jadi dari pengalaman Bapak, masa sulitnya Bapak kayak apa kan, insya Allah Bapak ada pengalaman, kita bagikan ke yang sakit hepatitis Pak, biar cepat kebantu gitu Pak. Anak Bapak sekarang sudah sehat, alhamdulillah Pak Yanto bisa berpetualang di daerah Bengkulu. Salam Mbak Asleli yang di Bengkulu. Pak Slamet kemarin sempat ngubungin saya, waktu itu ada anak 4 tahun Pak Yanto. Alhamdulillah anak itu sekarang sudah sehat. Nanti Mbak Laili kalau ada paket bisa nonton video saya, silahkan komentar. Terus Pak Yanto kalau mau ada yang disampaikan lagi Pak Yanto, untuk kawan-kawan kita. Oke, saya akan terus berbagi dan berbagi. Karena sehat itu memang mahal. Tapi bagi saya sesuatu itu pasti ada jalan. Saya akan cerita pengalaman anak saya ini. Di saat saya punya uang 300, saya beli obat dan itu tidak ada yang membaik keadaan itu, bahkan memburuk. Saya sudah pasrah dalam keadaan itu. Terus saya ketemu kawan dalam keadaan saya galau, pusing, bingung kemana saya harus bawa anak saya. Ketemulah kawan. Katanya kok pusing katanya, nampaknya kok bingung. Iya, anak saya sakit, saya bilang. Terus sakit apa? Saya bilang sakit kuning. Loh, kalau sakit kuning gampang obatnya. Gampang gimana? Uang saya 10 juta aja Kanda saja lewat ya Pak ya. Belum sembuh ya. Daun nangka kuning aja katanya. Daun nangka kuning gimana? Diambil aja di rumah 7 lembar. Nanti 7 lembar diminum. Kelang 1 hari diminum lagi 5 lembar. Udah selesai. Kok gampang banget, sedangkan saya uang 10 juta aja nggak selesai, apalagi daun nangka kuning 7 lembar. Zaman 98 pengalaman saya. Itu 10 juta, kalau sekarang udah ratusan juta Pak mungkin ya Pak ya. Dan saya bilang lagi dengan teman saya, kalau daun nangka kuning Pak nggak perlu ke rumah Bapak, rumah saya pun banyak, di belakang rumah saya itu berkarung. Saya bilang, daun nangka kuning mana ya? Daun nangka kuning itu. Saya, bukan itu, ada lah ke rumah, bawa lah. Dengan hati yang memang percaya nggak percaya, saya datanglah ke situ. Saya datang, sampai saya merasa mengatakan, apa iya dengan daun 7 lembar bisa menyembuhkan penyakit hepatitis yang perutnya sudah membesar. Dan anak ini ngomongnya sudah nggak lagi, sudah ngelantur ya Pak ya, sudah ngelantur ya. Tapi semuanya harus kita coba. Ikhtiar harus, tawakal ya saya. Terus saya berangkat maghrib, saya pulang itu saya tumpuk, saya minumkan. Memang dia muntah kuning. 15 menit kemudian muntah kuning. Terus jam 2 malam itu suaranya udah suara orang sehat. Nah di situ saya yakin anak saya ini Allah masih akan memberikan umur panjang dan dia bisa sehat. Kelang 1 hari saya kasih lagi, muntah lagi, alhamdulillah. Dengan pengalaman itu anak saya sekarang umur 33 tahun sudah. Berarti 23 tahun yang lalu. Sehat tanpa pernah dia kambuh lagi. Luar biasanya. Alhamdulillah. Masya Dan Allah, saya itulah kuasa Allah ya. Iya, saya punya pernah sakit, saya punya, akhirnya saya terjunlah untuk nolong orang yang punya masalah seperti saya, seperti anak saya. Saya melalang buana di kota Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, kemana-mana ke Curug. Sampai sekarang saya ada di kecamatan
Sungai Sungai Lilin, Lilin, Kabupaten Kabupaten Musi Musi Banyuasin. Banyuasin. Ha. Nah, saya juga menolong orang yang memang katanya berobat itu sulit dan mahal, terkadang nggak manjur dan nggak cospleng. Ya. Memang semuanya itu butuh pengalaman. Ketika kita bicara bertanya dengan orang pengalaman, tapi yakinlah nggak akan ada tersesat karena orang sudah pernah merasakan bagaimana sakit. Pak Yanto sebagai terapis juga tanpa menarip ya, atau itu seikhlasnya gitu loh, kayak persis kayak sama saya kan gitu. Persis. Ya Pak, terus Saya pernah juga selesai setelah berkecimpung, saya punya nazar setelah saya sembuh, anak saya sehat, biar saya nolong orang. Akhirnya saya bergeraklah di bidang dunia pengobatan alternatif, fisioterapi urut. ya. Di situ saya banyak kendala, ada yang sakit sutruk, ada yang kencing manis, terutama liver. Ya. Liver ini sakit penyakit yang memang sulit disembuhkan kalau nggak ketemu jodohnya kadang. Dan pengalaman saya, setiap orang yang kena liver, kalau Allah masih dia mengasih beri umur panjang, kalau ketemulah daun nangka kuning, sampai hari ini orang itu masih sehat walafiat. Dan itu nggak kurang banyak orang aku bantu orang itu. Terkadang keluar dari rumah sakit, udah sekian hari ternyata memburuk keadaan. Tapi alhamdulillah setelah kita kasih daun nangka kuning, sehat seperti semula kayak gitu. Memang semuanya tuh harus yakin. Dan saya kemana-mana, saya pelajari penyakit daun liver, katakanlah yang paling enak, yang paling anti gagal lah. Kalau orang itu yakin mau, daun nangka kuning solusi lah. Solusi yang bagi saya bagi tepat. Ketika orang daun nangka sakit kuning, katakan sakit liver, dia masih ragu dan dia nggak mau mencoba, ya memang kadang nampaknya ya jauh dari harapan. Memang semuanya kalau sudah terjadi itu ajal. Walaupun obat sudah di depan mata, kalau dia sudah ajalnya itu ya enggak juga tapi kalau selagi dia masih dikasih umur panjang, ada aja jalan katanya. Pak. Itu balik-balik memang semuanya itu karena Allah tadi. Karena Allah sudah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya kita hidup ini memang semuanya harus dicoba dulu lah. Jangan apa salahnya kita mencoba. Betul, apalagi Pak, mencoba enggak mesti mengeluarkan uang jutaan. Kan itu. Siapa tahu Allah mengasih kita kesehatan, kesembuhan lantaran dari itu itu aja. Nggak bisa kita ngomong sudah di rumah sakit mewah jaga sembuh, apalagi daun nangka kuning di Sungai Lilin. Nah, itu nggak bisa juga kalau saya berpikir. Kesembuhan itu kan banyak jalan. Tinggal kita mau atau enggak, yakin atau enggak. Itu Pak. Kadang-kadang susahnya orang itu meyakinkan orang itu loh. Padahal yang sakit dia kan. Yang sakit dia, yang nanti kalau sembuh ya dia juga kan gitu. Mungkin kalau dia sudah sembuh lupa sama saya itu. Kalau saya nggak masalah itu Pak. Yang penting kan sembuh Pak orangnya itu ya. Orang yang kita bantu udah seneng Pak. Jadi untuk salam sehat untuk daerah kota Bengkulu dan sekitarnya lah. Pak Yanto ini ya alhamdulillah setiap ada pasien dia mengenalinya langsung menghubungi saya, dan kontak nomor saya itu selalu nggak dihapus, masih tersimpan ya Pak ya. Jadi kalau ada yang sakit hepatitis, Pak Yanto nelpon saya. Ini alhamdulillah bisa berkunjung ke rumah saya dan saya kasih bibitnya nanti supaya di sana hidup dan bisa untuk membantu yang sakit hepatitis ya Pak Yanto ya. Semangat Pak Yanto untuk terapinya menolong orang kan gitu Pak Yanto ya. Semangat, semoga Pak Yanto dengan lillahi ta'ala menolong orang, nanti Allah yang membalasnya Pak Yanto ya. Saya juga Pak Yanto. Iya saya juga. Salam-salam untuk sahabat-sahabat saya, sahabat subscribe untuk Mas Purwanto di Klaten. Masih kontak-kontak setia saya ini Mas Purwanto di Magetan kok Klaten. Magetan, dan salam sehat selalu untuk kawan-kawan semua, untuk Pak Nurhuda, untuk Mas Kartono di Banten, untuk Mbak Mumun Munawaroh, untuk kawan saya ini, kawan satu-satunya dari Padang ini Pak Nopi Andri, yang sahabat setia saya. Sahabat di sana juga ada Pak di Solo, Pak Mahendra sebagai terapis totok punggung. Alhamdulillah dia kayaknya bagus untuk totok punggungnya di Solo. Terus untuk kawan-kawan semuanya semoga
diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya Pak ya. Iya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi Pak. Ini bukan pertemuan terakhir atau gimana. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Kita masih silaturahmi terus walaupun lewat HP ya Pak Yanto ya. Kita silaturahmi, kalau bisa jangan sampai putus Pak. Nanti kalau Bapak Yanto ingin main ke sini ya silahkan mampir ke sini kan gitu. Kita tetap Pak saudara, kita tetap saudara. Walaupun kita kenal di HP, kita tetap saudara semua. Kita tetap membantu untuk saya juga ya membantu Daun Nangka Kuning, Pak Yanto membantu dengan terapi Pak Yanto sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk nomor HP di awal video kan sudah ada nomor HP saya. Kalau menghubungin mau minta Daun Nangka Kuning atau sharing-sharing ke saya, silahkan, jangan ragu-ragu. Pak Wito enggak tukang berkoto atau tukang menipu ya Pak ya. Kalau kadang-kadang orang Jawa sana Pak, saya telepon itu takut Pak Yanto, takut kadang-kadang itu. Wah Pak Wito telepon duluan karena kan saya merasa kasihan Pak Yanto dengan yang sakit kan gitu. Kalau orang itu benar-benar nggak ada duit kan tetap kita bantu gitu. Pak Yanto kalau mau salam-salam kepada sahabat yang di Bengkulu Pak Yanto silahkan. Cukup saya informasikan ke masyarakat semuanya bahwa mengapa mesti di daerah Kabupaten Musi Banyuasin saya harus mencari Daun Nangka Kuning. Ternyata memang saya sudah dari tahun 98. Cuman tanah daerah Palembang nilai nggak ada. Awal mulanya dari tanah Palembang ya. Pak Yanto dulu tahun 98 namanya Daun Nangka Kuning ya Pak ya. Makanya kita terusin aja Daun Nangka Kuning ya walaupun batang menjalar bukan kayak nangka ya Pak ya. Itu salah kaprah semua Pak Yanto. Termasuk Pak Yanto dulu kan. Saya pikir kalau Daun Nangka Kuning itu banyak di rumah saya belakang. Iya. 3 karung ada saya bilang. Iya, jadi memang beda. Dari dulu entah ini warisan nenek moyang orang kota Palembang beri nama kok ya Daun Nangka Kuning gitu loh. Saya juga heran tapi ya orang nyari ya Daun Nangka Kuning gitu. Ya kita punya ya udah Pak. Ini Daun Nangka Kuning kan gitu. Saya tunjukin ini Daun Nangka Kuning. Nah, loh kok batangnya menjalar? Loh kamu tanya, saya jawab kok malah balik nanya kan gitu Pak. Waduh repot kadang-kadang orang. Kita harus detail Pak menjelaskan. Mungkin itu saja Pak yang kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu untuk kawan-kawan di seluruh Indonesia. Mungkin kalau ada yang di luar negeri yang nggak ngerti bahasa nih, aku paling nyembuh. Udah saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.